Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita. Ya. Udah hari Senin lagi aja. Iya, cepet banget. Terakhir kita bab tamyiz ya. Betul. Yaitu baru sekarang wal mubayyinu ya. Nah. Jadi kita di bab tamyiz. Jadi intinya tamyiz itu adalah huwal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minaz zawati aw nisbi. Jadi isim yang menjelaskan tentang satu yang masih global ya. Dari sisi apa? Zat atau nisbatnya. Lengkap ya. Wazawatul mubhamah ada 4. Yaitu apa kemarin? Adat, kemudian miqdar, kemudian syibhul miqdar, dan yang keempat adalah maka nafar'an lit tamyiz, itu yang menjadi cabang dari tamyiz. Nah sekarang wal mubayyinu li ibhamin nisbati. Jadi tamyiz yang menjelaskan tentang apa? Ibhamin nisbah ke global, masih kesamaran tentang nisbat. Imma muhawwalun anil fa'ili, ada kalanya muhawwalun dipindahkan anil fa'ili dari fa'il. Contoh tasabbaba Zaidun arqan. Ya, tasabbaba Zaidun arqan. Artinya apa? Zaid tasabbaba, apa? Berkucuran. Ya, arqan, keringatnya. Keringat. Jadi apa yang bercucuran? Arqan gitu ya. Jadi ada kalanya dipindahkan dari fa'il. Dengan kata lain, maksudnya adalah tamyiz yang nanti diungkapkan, itu si arqan ini menjelaskan lafaz yang menjadi amilnya, yaitu fa'il, fa'il dari tasabbaba. Contoh yang lain, tafaqqa'a bakrun, tafaqqa'a berlimpah. Ya, bakar maksudnya badannya itu bakar, namanya bakar ya, nama orang. Syahman, lemak gitu. Taba Muhammadun, Muhammad baik apanya? Nafsan, jiwanya. Nah, jadi itu yang maksudkan ibham nisbah. Jadi masih samar ya si nisbatnya itu. Misal di surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, washta'ala ar-ra'su, dan kepalaku penuh syaiban, uban. Apa penuh apa? Syaiban. Jadi, dan kepalaku dipenuhi syaiban, uban. Jadi arqan, tamyiz, syahman, tamyiz. Jadi aslinya itu kalau tasabbaba Zaidun arqan itu ibarat tasabbaba itu bercucuran. Jadi bukan Zaidnya yang bercucuran, ya enggak? Kan fa'ilnya tasabbaba di sini apa bacanya? Zaid kan? Zaid kan bukan liquid ya, mengucur, enggak. Tapi Zaid bercucuran apanya? Arqan. Aslinya itu tasabbaba arqu Zaidin, ya enggak? Tasabbaba bercucuran arqu Zaidin, keringatnya si Zaid, gitu kan? Aslinya begitu. Makanya diketukar si fa'ilnya itu jadi ini, ya jadi fa'il, si nisbahnya itu
keringatnya Zaid, arku Zaidin. Kan mudhof ilaih tuh. Si Z-nya ini kan nisbat kan, nisbat. Itu jadi fa'il gitu ya. Jadi fa'il. Nah, si yang arkonnya ini, arkunnya ini jadi tamyiz gitu ya. Tafaqa'a Bakrun Syahman aslinya apa? Tafaqa'a Syahmu Bakrin, ya enggak? Iya. Syahmu Bakrin. Jadi badannya si Bakar penuh lemak. Ya. Atau tadi toba Muhammadun nafsan artinya apa? Aslinya itu toba nafsu Muhammadin gitu. Yang baik itu apa? Jiwanya Muhammad. Ya. Toba nafsu Muhammadin gitu ya. Seperti itu aslinya. Jadi geser dia, kayak salah geser. Jadi malah dia jadi fa'il, dianya jadi tamis. Jadi apa muhawwalun itu tadi namanya, berpindah ya, darinya fa'il jadi tamis. Bukan kan aslinya kan tasabbaba arku Zain. Aslinya kan fa'il. Pindah jadi tamis. Si Z itu jadi fa'il. Ya. Tapi kalau bisa pindah jadi maf'ul tidak bisa. Nah ini wa imma muhawwalun an maf'ulin. Ada kalanya itu dipindahkan dari maf'ul. Contohnya surat Al-Qamar. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi itu apa maf'ul bihnya uyunan apa? Mata air. Wa fajjarnal arda uyuna, ya wa fajjarnal arda uyuna, dan kami jadikan bumi uyunan sebagai mata air. Aslinya apa? Aslinya si uyunan itu maf'ul bih. Ya. Aslinya itu wa fajjarna uyunal ardi, ya enggak? Dan kami jadikan uyunal, wa fajjarna itu bukan kami pancarkan, fajjarna itu dan kami pancarkan uyunal ardi, mata air dari bumi. Aslinya maf'ul. Aslinya maf'ul. Jadi yang sekarang jadi maf'ul dan fa'il itu berarti kalau dipindah itu tadinya jadi mudhof ilaih kan? Iya. Mudhof ilaih. Ya. Au an ghairihima, atau dipindahkan selain keduanya. Maksudnya selain fa'il atau selain maf'ul. Contoh, ana aktsaru minka malan. Ya enggak? Saya lebih banyak darimu apanya? Hartanya, gitu kan. Aslinya apa? Mali hartaku aktsaru minka. Aslinya begitu. Mali hartaku aktsaru minka. Tapi bisa dipindahkan dari apa? Yang tadi mudhof ilaih tadi. Bisa aja kan begitu kan? Contoh yang lain. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu apanya? Ya apa aja. Ini aban, bapaknya. Yang mulia itu bapaknya. Wa ajmalu minka apanya? Dompetnya. Atau wajhan, di sini wajahnya. Coba ubah gimana? Ubah jangan bentuk tamis gimana? Jadi gimana tuh lafaz itu? Ambil tamisnya, pasang. Abu Zaidin, gitu kan? Abu Zaidin akramu minka. Udah gituin aja. Si abannya antum idofahin ke Zaid, udah selesai. Ya kan? Zaidun akramu minka aban tuh jadi gimana? Abu Zaidin akramu minka. Bapaknya Zaid lebih mulia dari kamu. Gitu. Jadi berubah aja. Jadi nggak jadi tamis, ya jadi mubtada khobar biasa. Kalau ini gimana? Wajmalu minka wajhan gimana? Wajhuhu ya. Ajmalu minka gitu kan. Gitu aja. Au ghairi muhawwilin, atau enggak dipindahkan sama sekali. Tadi kan nuker tuh. Ini ghair muhawwal. Ini enggak dipindahin. Sumpah. Imtala al ina'u ma'an. Contohnya. Imtala al ina'u, imtala'a
berlimpah, al-ina'u ma'an. Bejana itu berlimpah airnya. Ya enggak? Bejana itu berlimpah airnya. Lillahi apa nih? Lillahi durruhu farisan. Apa tuh? Lillahi durruhu apa ya lillahi? Wallahu alam, ini artinya gimana? Penunggang kuda kalau farisan. Lillahi durruhu. Wallahu alam. Ya itu enggak, ini ya tetap aja ini ya. Ya kan kalau imtala al-ina, bejana itu imtala, luber. Imtala itu luber gitu. Apanya? Ya ma'an gitu kan. Intinya gitulah. Jadi kayak kalau tamis itu kayak kita juga apa sih gitu kan. Ya kan masih samar, namanya juga samar. Untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gimana tuh? Ya bla-bla-blanya gitu. Oh gitu, jadi Gitu aja. luber tempat tempat air itu luber gitu aja. Bejana itu luber. Apanya yang luber gitu? Ditanya gitu. Apanya? Ma'an. Ya seperti itu. Lanjut. Ustaz Amri, wala yakunu Tabiinu illa nasihatan wala yakunu illa kata kalami bil ma'na mutaqaddimi fil hal. ya, tidaklah tamis itu terbentuk kecuali nakirah. Dan tidak pula terbentuk kecuali sesudah kalam sempurna. Dengan makna yang telah dikemukakan pada apa? Bab hal. Ini hendaknya terletak setelah jumlah kalimat yang sempurna. Lanjut, saat yasir wan nasibu wan nasibu litamis, adapun yang menasobkan tamis azat, tamis zat, atau menasabkan tamis zat al-mubhamah yang samar adalah tilka zatu. Nah, jika kalau ditanya yang bikin tamis itu nasab tuh apanya? Zatnya. Kalau kan kita harus bisa jawab. Isim itu tiba-tiba mansub tuh apa yang nyebabin kan? Kalau maf'ul bih kan fi'il gitu kan? Ya enggak? Ya maf'ul bih itu fi'il. Kalau ini tuh apanya? Tilka zat, itu zatnya itu sendiri. Yaitu litamyizin nisbah, yaitu yang terkandung pada ya lafaz yang sebelumnya. Ya litamyizin nisbatil fi'lu al-musnadu. Sedangkan yang menasabkan kepada tamyiz nisbat adalah apa? Al-fi'lul musnad, yaitu fi'il yang musnad. Atau fi'il musnad itu yang diungkapkan untuk menjelaskan lafaz yang menjadi musnad, itu yang menjadi sesuatu yang dijelaskan oleh amil. Nah, jadi beda kan? Kalau tamyiz zat coba lihat contohnya. Kalau tamyiz zat itu contoh-contohnya tadi apa? Yang zat Toba Muhammadun. Itu ya. Oh bukan, yang sebelumnya Wadzawatul mubhamah itu yang ada 4 ya. Ishtaraitu fakizan burron, kan? Nah itu yang bikin si burron itu nasab tuh apa? Tilka zat, zatnya itu ya, yang masih nggak jelas. Tapi kalau di tamyiz nisbah misalnya ana aktsaru minka malan, itu si fiil musnadnya ya, fiil musnadnya yang bikin dia menjadi tadi lah wa fajjarnal ardo uyunan gitu kan, itu tamyiz nisbah, jadi enggak ada ukurannya ya, jadi fiil musnad.
Wala yataqaddamu tamyizu, dan enggak boleh tamyiz itu mendahulukan ala amilihi, lebih dulu daripada amilnya, mutlakon, secara mutlak. Enggak boleh kita bilang nafsan toba Muhammadun gitu. Nafsan toba Muhammadun, enggak boleh. Gitu ya. Jadi harus di belakang. Tapi lanjut saat Arsi. Oh, udah habis. Oh. Sebenarnya di sini ada syair ya kalau di tempat Anda. Selesai ya berarti ya. Jadi enggak boleh didahulukan. Lanjut, saat Arsi tamyiz. Mustasna. Tarjim. Ya, perangkat ya. Yang pertama huruf, yaitu illa, Pertama huruf itu illa ya, secara ittifaq. Jadi sepakatan para ulama nahwu. Terus kedua adalah dua isim dengan kesepakatan juga. Yang keduanya adalah ghairu dan siwa dengan bahasa dengan lughatnya, maka sesungguhnya ketika dikatakan siwa yuqalu fiha siwa karidon. Jadi siwa itu dibacanya dikasrohkan seperti huruf sinnya, seperti wazan ridon, ridho. Suwan seperti hudan, samaun samain, ya kan? Siwaun binain. Jadi mustasna itu yaitu apa? Ikhraju ma ba'da illa, mengecualikan lafaz sesudah illa atau saudara-saudaranya, an hukmi ma qablaha, dengan hukum lafaz sebelumnya, ijaban aw salban, baik itu kalimat positif atau negatif. Nah, ada watul istisna itu ada 8. Yang pertama 1 huruf, sepakat nih, yaitu illa. Kemudian perangkat yang lain isim, makanya namanya adawat, bukan huruful istisna, bukan juga ismul istisna, karena ada huruf, ada isim, berarti lebih umum adawat. Adawat tuh bisa huruf bisa isim. Nah, dengan ittifaq itu adalah siwa ghair bilughatiha, ya dengan semua dialeknya. Jadi ghair siwa itu banyak cara bacanya, ada siwa, suwa, sawa gitu ya. Dialeknya macam-macam. Itu intinya beda-beda dialek, intinya dia ismul istisna, huruf buat mengecualikan. Kadangkala fa innahu yuqal, kadang si siwa itu dibaca siwa dengan kasroh sinnya seperti ridon, siwa, ridon sama ya wazannya. Waswan kadang juga dibaca suwa, yaitu dengan bidom misin, yaitu dengan didomahkan seperti hudan, suwan, hudan sama ya wazannya. Dan juga dapat dibaca seperti sawaun, apa? Bifathis sin, dengan memfathahkan
sin, sawaun, samaun, sama ya. Wazannya kayak sama. Kemudian siwa, dan juga bisa dibaca siwaun dengan mengkasrohkan sin dan memanjangkan wawu. Siwaun, kabinain gitu. Lihat Ustaz Abud, wa fi'lani bittifaqin wa huma laisa wala yakunu wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa qala wa ada wa hasa wa yuqalu fiha hasa wa hasa. Nah, tadi huruf isim juga ada fiil yang buat istisna, maka pakai adawat perangkat karena dia bisa mencakup huruf, mencakup isim, mencakup fiil. Nah, fiil yang buat pengecualian ada dua. Bittifaq, secara kesepakatan. Yaitu apa? Laisa sama la yakunu. La yakunu. Nah, yang tadi semuanya pada sepakat. Wa mutaraddidun, yang diraguin roda ya, dan yang diragukan bainal fi'liyati wal harfiyati. Jadi ikhtilaf nih. Ini tuh fi'il apa huruf ya? Itu apa saja? Khola ya bacanya ya. Khola, ada, hasya. Ada yang bilang fi'il. Kalau fi'il berarti nanti abis fi'il ini setelahnya tuh maf'ul bih. Ada yang bilang huruf. Kalau huruf ini dia dihukumi seperti huruf jar, kayak fi gitu. Jadi majrur. Khilaf tuh. Wa yuqalu fiha, dan lafaz-lafaz ini kadangkala hasya wa hasya ya. Jadi kadang fi'il madi dan kadang juga seperti huruf jar ya. Dan juga bisa dikatakan hasya, berarti beda ya. Dapat juga dikatakan hasya. Ada yang mengatakan hasya, berarti apa? Sinnya pendek. Ada yang juga hasya gitu. Padahal hasya dua-duanya pendek. Dua-duanya panjang. Ya. Tapi yang dianggap sebagai fiil itu apa bisa dianggap fiil, apa emang benar-benar dianggap huruf? Ya dua-duanya. Bisa dua-duanya. Enggak, ada dua pendapat. Oh, jadi gitu ya. Ada dua pendapat. Kalau di huruf i'rab setelahnya majrur. Kalau hasya gitu ya bacanya. ya itu mah hasya benar. Cuman hasya ini ada yang baca hasya, ada yang baca hasya. Oh. Itu yuqal pendapat. Kalau qila atau yuqal pasif begitu ya. Qila pasif kan, yuqalu pasif, itu berarti ada pendapat. Ya, ada pendapat. Ada pikir dari hasya dengan hasya itu Yang satu huruf satu fiil enggak? bukan. Bukan. Sama-sama dua-duanya. Cuman untuk hasya tuh ada model yang lain bacanya. Gitu ya. Tapi kalau ada khola enggak ya. Nanti sebenarnya ada penjelasannya sih. Bahkan ada penguatnya tuh kalau di kitab-kitab yang lain. Anda lupa khola atau ada gitu ya. Karena dia tuh antara tiga ini Anda lupa, enggak tahu nanti dijelasin enggak ya. Ada yang kemasukan ma. Kalau kemasukan ma, mesti dia huruf. Karena nggak mungkin berjejer antara isim-isim gitu. Ya nggak, harus beda. Singkatannya gitu, cuman nggak tahu dijelasin aja. Lanjut. Siapa? Satam udah ya. Balik lagi ke Satam. Fal mustasna. Fal mustasna bi illa yansibu idza kana kalamu tamam mujaban. Dan mustasna dengan illa itu nasab kalau bertemu dengan kalimat yang sempurna itu wajib. Mujaban positif. Positif. Jadi kalimatnya sempurna. Apa sempurna? Apa? Definisi taman tahu nggak? Iya. Apa? Itu baca lagi. Wa tamu huwa
Bukan, itu definisinya. Watamu huwa. Watamu huwa ma dzukira fil mustasna minhu. Nah, jadi kalimat sempurna itu yang ada mustasna minhu-nya. Kalau mustasna apa? Pengecualian. Kalau mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Misalnya gini, ja'al qaumu illa Zaidan. Datang satu kaum, nah itu namanya mustasna minhu. Illa Zaidan, kecuali si Z. Si Z ini namanya mustasna. Illa apa namanya? Ada watul istisna. Al qaumu mustasna minhu. Jadi satu kelompok yang kita tuh mau nyongkel si Z keluar dari situ. Nah, kalimat tam itu kalau ada mustasna minhu-nya. Ya. Itu definisinya. Mujab positif. Apa tuh positif? Kalimatnya itu tidak diawali oleh huruf nafi. Enggak ada ma, enggak ada apapun. Lanjut. Wal mujabu huwa. Wal mujabu huwa alladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wa la shibuhu. Nah, ya kan? Jadi wal mujab itu yang tidak didahului oleh penafi atau yang semisal. Semisal itu apa? Apa? Ya, yang semisal penafi laisa ya, sebenarnya laisa juga semisal itu ya. La yakunu gitu ya. Ini adalah gitu. Contoh lanjut. Nahu qawli ta'ala fasyaribu minhu illa qalila. Betul. Ya. Wa qawlika qawmal qawmu illa Zaidan. Wa kharajan nasu illa Amr. Fasyaribu, kemudian mereka minum darinya sungai. Itu apa? Kisah tentang Jalut ya. Tolut ya, yang dia nggak boleh makan apa air di situ kan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Mana mustasna minhunya itu mereka ya. Mereka domirnya humnya kecuali qalilan. Nah, qalilannya itu mustasna minhu. Mustasna. Ya, jadi mau mengeluarkan yang sedikit dari itu mereka yang pada minum. Qamal qaumu illa Zaidan, ini contoh yang tadi Anda sebutkan. Kharajan nasu illa Amron. Nah, kalau kalimatnya tam, kedua kalau dia positif itu si mustasna wajib nasab. Wajib enggak ya? Wajib. Enggak disebutin lah, pokoknya mansub. Karena ya boleh lah mansub gitu ya. Kayak gitu. Lanjut saat esir sawaun sama saja istisnanya itu muttasil. Istisnanya itu muttasil, nyambung. Au munqati'an atau munqati seperti contoh qamal qaumu ayah illa himaron. Ini menarik nih, Anda ingat jadinya satu pembahasan. Jadi apa muttasil? Muttasil ini bukan masalah hurufnya nyambung apa enggak. Tapi muttasil itu, kalau muttasil itu mustasnanya itu min jinsil mustasna minhu. Jadi si mustasnanya itu tuh dari jenis mustasna minhu. Kalau qamal qaumu illa Zaid, datang satu kaum kecuali Zaid, maka si Zaid ini jenis dari si kaum. Kalau ini telah datang satu kaum kecuali himar. Himar itu hewan, bisa juga julukan buat orang bodoh, tapi anggaplah hewan. Fasajadu illa iblisa. Yang sujud siapa? Fasajadul malaikatu illa iblis. Munqati muttasil. Kalau itu mau Munqati muttasil tuh.
Fasajadal malaikatu illa iblisa aba wastakbara. Muttasil munqati. Hah? Ikhtilaf. Ya. Lama tafsir ada yang bilang munqati, berarti iblis laisa min jinsil malaikat. Tapi ada ulama yang cukup kuat juga, iblis itu jenis malaikat. Iya, dari jenis malaikat. Begitu. Nah, yang berdalil bahwa Anda dulu pernah nulis tugas soalnya. Tugas waktu kuliah coba bikin esai tentang itu. Jadi si iblis ini dari jenis malaikat atau bukan? Cari-cari ya itu pembahasannya tentang istisna ini muttasil munqati. Nah, jadi kalau dibilang munqati, ya kan kayak ini kaum sama keledai kan munqati itu. Kenapa iblis dihukum? Orang yang disuruh malaikat, ya iblis kan munqati, bukan malaikat dong. Kenapa dihukum? Nah, sekarang yang bilang sejenis, ya sejenis lah makanya dihukum. Kan yang disuruh malaikat lah, iblis dari malaikat, makanya dia sebagian yang nyimpang tuh, ya. Berarti sejenis min jinsil malaikat. Makanya dihukum kan. Orang hei sujud, pada baris. Tiba-tiba kita ngomelin kucing. Kenapa nggak baris gitu kan? Karena kita nyuruhnya manusia. Ya, kalau kucing diomelin berarti kita anggap dia terkena perintah untuk baris kan, bareng sama murid-murid gitu. Itu ada kucing gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi ya itulah. Hah? Kebayang nggak maksudnya? Kan perintah itu ke siapa, ya kan? Ini masalahnya kan masalah yang mengkuati dengan mutasil nih. Iya. Itu untuk percontohan dari iblis dan malaikat sendiri. Bisa jadi kan kalau kita ngeliat apa nih kalau bisa barisan nih, ada barisan malaikat dan para jin yang terbuat dari api dan terbuat dari cahaya dengan api gitu. Nah, kedua-duanya itu berkumpul gitu. Kemudian yang barisan malaikat dari iblis itu dicuat lah kan, mengkoti kan maksudnya. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Ya bisa aja ya itu kan ada yang menganggap memang munqati gitu. Bukan dari jenis. Jadi si mustasnanya ini bukan jenis mustasna minhu. Datang semua santri bahasa Arab Jurumiyah di Al-Ittihad kecuali Ustadz Apud. Ya kan Ustadz Apud dari bagian kita gitu. Kalau kita bilang telah datang semua santri Jurumiyah di Masjid Al-Ittihad kecuali Agus. Siapa? Kita nggak punya murid namanya Agus ya. Kan luar gitu kan. Jadi ya pasti kagak datang orang bukan jenisnya kan. Ya gitu. Jadi ya itu dan itu boleh-boleh aja dan kalimatnya secara logis masuk kan nggak salah. Datang santri ini kecuali Agus, ya benar ya, Agus karena bukan ini, cuman itu jadinya munqati gitu ya. Itu salah satu. Ini soalnya di usul fikih juga jadi pembahasan jadi. Ada sih sebenarnya kalau yang agak detailnya ya, mungkin lebih enaknya itu dijelasin konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya, cuman nanti lain kali lah, karena lagi gak ingat ya yang anak ingat. Bentar ya, masih ada nggak ya tulisannya itu ya, bentar. Ya selesai ya. Bentar sekali. Kenapa? Munqati itu mustasnanya itu bukan jenis dari mustasna minhu yang pengen dikecualikan gitu. Sekarang gini, kita mau mengecualikan iblis dari malaikat. Ya, cara pandangnya bisa. Dia bukan dari jenis, tapi memang dia terkeluarkan dari
dari perintah yang tadi antum, pola pikir yang tadi, ya kan, pola pikir yang tadi. Tapi kalau yang tadi ya, kalau yang yang tadi kalau sejenis gitu ya, ya dia bisa dianggapnya perintah karena ya beberapa ayat itu perintah sujud kepada malaikat, gitu. Pada nunjuk ke malaikat. Sekarang ya itu diantara pendalilannya. Lah, yang disuruh malaikat, iblis nggak, kan kita nggak tahu dulu iblis itu malaikat atau bukan, itu kita nggak tahu dulu, kan nggak tahu dulu, kita tahu setelah dikasih tahu. Tapi perintah-perintah ada tuh malaikat pada sujud, gitu kan. Nah, tapi langsung Allah tuh langsung kayak munculin illa iblis, gitu kan. Lah kalau ya karena yang disuruh tuh dari jenis malaikat, tiba-tiba iblis membangkang. Kalau seandainya iblis itu bukan dari jenis malaikat, sebenarnya dia nggak tercela, nggak sujud, tercela nggak kan? Nggak, kan disuruh yang jenisnya malaikat, gitu. Makanya ya analisisnya di situ, iblis malaikat bukan, gitu kan? Istilah ya tergantung cara pandangnya. Coba anak coba cari dulu ya. Kan kalau contohnya ya tadi. Masa ini masalah cara pandang aja ya tadi, oke atau ya. Iya, kan bisa aja kan, karena kalau dari Indonesia yang tidur dan api gitu kan, kan bisa aja sama-sama mendapatkan perintah itu loh. Atau mungkin sama-sama makhluk penciptaan Allah gitu ya. Atau dari situ kesamaannya mungkin enggak ya? Nih anak share ya di grup ya. Anak pernah waktu itu bikin tugas kuliah waktu itu semester berapa, semester 2 kalau nggak salah, bab tafsir waktu itu. Anda juga harus baca lagi nih ya, coba kalau Anda udah share. Nah, jadi kan ini kan esai ya. Jadi aslinya ya jika seseorang itu percaya bahwasannya Al-Qur'an tidak, kan ada kontradiksi, maka sebenarnya Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Karena Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, bla bla bla. Nah, kemudian untuk kan jadi gini. Jadi soalnya itu kalau nggak salah tolong jelaskan ya ayat ini dan ayat ini gitu. Apakah iblis itu dari kalangan jin atau malaikat? Ya, ada pertentangan enggak gitu kan. Nah, pendapat satu yang bilang bahwasanya iblis adalah malaikat, itu dalilnya surat Al-Baqarah ayat 34 untuk mendukung pendapat mereka. Yaitu apa? Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata lil malaika, ngomongnya ke siapa? Malaikat. Ya enggak? Apa perintahnya? Usjudu. Yang disuruh sujud siapa? Malaikat, enggak malaikat and jin gitu kan? Ya kan? Li Adama, kepada Adam. Habis itu fasajadu, mereka sujud urut. Ya enggak? Fasajadu illa iblisa aba. Iblis ini kan nama ya. Itu alam. Bukan isim jenis. Iblis tuh nama iblis itu satu ya. Iblis ya. Hah? Pakai Inggris ya. Illa iblis. Antum terjemahin. Ini pakai bahasa Inggris. Anak tugas kuliah pakai bahasa Inggris. Illa iblis aba wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin. Udah masuk neraka tuh, dicap. Dalilnya itu. Pendapat kedua itu yang bilang bahwasanya iblis itu bukan malaikat tapi jin. Pakai apa? Surat Al-Kahfi. Nah, ini soalnya gimana tuh mengkompromikan dua ayat. Nah, yang kedua apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, sama nih. Illa iblis kana minal jinni. Oh, jelas itu. Iblis adalah
jin. Gimana tuh gabunginnya? Surat Al-Kahfi yang bilang iblis adalah jin, yang di surat Al-Baqarah iblis itu seolah muttasil. Istisnanya muttasil. Jadi iblis min jinsil malaika. Ya enggak? Ya banyak cara, bisa aja siang ayat. Kita udah belajar hari Jumat ya, kita belajar usul fikih ya. Bisa aja ayat yang tadi itu ditaksis pakai ayat yang ini Al-Kahfi 50 ya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, iblis ini, kalau iblis itu malaikat ya, kemudian bagaimana ya si iblis ini enggak taat sama Allah, sedangkan malaikat itu sifatnya apa? Dia malaikat itu kan nggak punya ini kan, nggak punya pokoknya pasti nurut lah, ya perintah gitu. Nah yang kedua ya, jika iblis itu benar-benar jin ya, dari kalangan jin, nah kenapa ya dia memilih untuk tidak dia punya pilihan ya kan, bisa nurut bisa enggak. Nah dijelasin di tafsir Al-Baghawi. Jadi intinya antum bisa bacalah. Ini salah satu contoh muttasil munqati. Ada lagi kalau nggak salah di Muyassar 3 sih contoh yang ini tuh, tapi ada lagi nggak ingat ya. Baik, sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan? Sekarang nanti kita lanjut ya. Kita lanjut. Masih panjang nih. Nah tuh, wah panjang, paling panjang. Karena dia tuh inilah. Baru ntar masuk ke bab majrur. Mali aksa ana aksaru min kamalan kan? Mali aksaru minka. Hartaku lebih banyak darimu. Berarti Abu Zaidin, bapaknya Zaid, akramu minka. Ya, bapaknya Zaid mubtada kan? Abu Zaidin mubtada wa huwa mudhaf, Zaidnya mudhaf ilaih majrur, aktsaru khobar dari Abu, aktsaru minka jar majrur. Akramu khobar dari Abu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.